Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Perenungan firman Tuhan kita hari ini terambil dari Kejadian pasalnya yang pertama. Saya akan bacakan bagi kita semua ayatnya yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini bertema Mandataris Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan bagaimana ketika Allah menciptakan manusia, kita bisa melihat bagaimana ada hal-hal yang begitu berbeda ketika Allah menciptakan benda-benda langit dan makhluk hidup di dunia. Ketika Allah menciptakan semua yang di dunia dari yang tidak ada menjadi ada, kita bisa melihat bagaimana Allah menciptakan manusia dari konsep dan pikiran yang sudah ada sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Walaupun demikian Bapak Ibu Saudara, jangan sampai setiap kita memikirkan bahwa Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Tapi jangan sampai kita bayangkan karena manusia memiliki fisik, maka Allah juga seperti kita, ada fisiknya. Kalau begitu Bapak Ibu Saudara, dalam hal apa manusia bisa dikatakan memiliki gambar dan rupa Allah? Mungkin ini adalah menjadi pertanyaan bagi setiap kita. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal. Yang pertama, dalam segi rohani, Allah adalah roh. Manusia juga makhluk rohani. Kita memiliki tubuh dan sekaligus kita memiliki roh. Nah, ketika roh kita terpisah dari tubuh kita, Bapak Ibu Saudara, itulah yang disebut sebagai kematian. Karena Bapak Ibu Saudara, sifat dasar dari roh adalah akal budi, hati nurani, dan kehendak. Manusia sanggup bernalar, bermoral, dan punya kehendak bebas atau disebut dengan free will. Karena itu Bapak Ibu Saudara, manusia bisa dikatakan sangat berbeda dengan ciptaan Allah yang lainnya. Kita lebih tinggi, kita bisa berpikir dengan baik, dan kita tahu yang mana yang lebih baik dan mana yang tidak baik. Manusia juga diperlengkapi dengan kemampuan supaya bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan pencipta kita, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, adalah sama dengan Allah dalam hal apa? Dalam hal moral. Artinya adalah Bapak Ibu Saudara, artinya adalah kita diciptakan dengan kebenaran dan kekudusan. Bapak Ibu Saudara, saat manusia diciptakan, kita bisa melihat Allah katakan, sungguh amat baik. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Pada saat itu, manusia memiliki kebenaran dan kekudusan yang sempurna. Manusia diciptakan dengan sempurna. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat, poin yang ketiga adalah kita sama dengan Allah dalam hal sosial. Bapak Ibu Saudara, setiap kita manusia memiliki sifat, yaitu kasih sayang seperti Allah. Nah, hanya saja Bapak Ibu Saudara, manusia yang punya kepekaan untuk bersyukur dan mengasihi Allah, sehingga kita punya kebutuhan untuk dikasihi dan mengasihi sesama kita juga. Oleh karena manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara, hanya manusia yang mendapat tugas dan tanggung jawab dari Allah untuk bagaimana manusia bisa mengatur dan merawat dunia dengan segala ciptaan yang ada di dunia. Nah, ini tidak berarti bahwa kita bebas mengeksplorasi atau menyalahgunakan segala sumber daya alam dengan sesuka hati, dengan keserakahan. Bagaimana untuk memperkaya diri kita sendiri, bagaimana kita tidak memikirkan keseimbangan alam dan orang lain. Sehingga Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita perhatikan, kita harus mewariskan bumi ciptaan Allah kepada anak dan cucu kita. Bumi yang baik, aman, dan damai, yaitu satu tempat tinggal yang layak dan menyenangkan bagi setiap kita. Dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan, kita diciptakan untuk menjawab bagaimana panggilan Allah di dalam kehidupan kita.
dan hanya manusia saja yang dituntut untuk mempertanggungjawabkan kehidupan di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, bersyukur atas firman Tuhan yang hari ini mengingatkan kepada setiap kita bahwa kita memiliki sifat-sifat yang sama seperti Allah. Mari bersama Bapak Ibu Saudara kita menjadikan tahun ini sebagai suatu permulaan yang baru bagi setiap kita. Bagaimana kita memulai kehidupan kita bersama-sama dengan Kristus. Mari bersama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan kami pada hari ini. Kami berdoa untuk setiap kami ya Bapa. Biarlah setiap kami dapat menyadari bagaimana keberhargaan diri setiap kami sebagai gambar dan rupa Allah. Sehingga yang kami lakukan ya Bapa di dalam dunia ini dapat mencitrakan citra yang positif dan mau mempersembahkan hidup kepada Tuhan. Biar Engkau menolong setiap kami senantiasa mengingat bahwa Engkau adalah Allah yang begitu mengasihi setiap kami, sehingga apa yang kami lakukan adalah sebagai bentuk respon atas kasih-Mu kepada setiap kami ya Bapa. Kami juga bersyukur ya Bapa bahwasannya hari ini ada saudari kami ya Bapa yang sedang berulang tahun. Ada saudari Jennifer Wirayang. Kami berdoa ya Bapa, di dalam kehidupannya biarlah dia senantiasa menjadi anak-anak yang terus bertumbuh di dalam Engkau. Engkau yang menolong, biarlah dia dapat bertumbuh, dapat hidup menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan dan juga anak yang mengasihi orang tuanya ya Bapa. Kami berdoa juga ya Bapa untuk kesehatan baik Jennifer dan juga keluarganya. Biarlah Engkau yang senantiasa memberikan kesehatan dan sukacita di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.